Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang laporan keuangan dengan mata uang asing atau translasi dan pengukuran kembali. Jadi translation and remeasurement ya. Jadi ini posisinya adalah laporan keuangan di anak perusahaan. Jadi bagaimana kalau anak perusahaannya di luar negara dari induknya. Jadi contohnya induknya ada di Indonesia, kemudian anak perusahaannya itu ada di Malaysia ya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana cara untuk menggabungkan atau eh, mengkonsolidasikan laporan keuangan dengan anaknya yang di Malaysia ya. Nah, mungkin istilahnya kalau kita lihat di Malaysia bisa dengan menggunakan transaksi, bisa dengan menggunakan ringgit Malaysia atau dengan menggunakan dolar ya. Nah, kalau dengan menggunakan ringgit Malaysia ya, berarti nanti laporan keuangannya ini akan ditranslasi atau dikonversikan dengan menggunakan metode translation atau namanya current rate method ya. Kemudian kalau misalkan laporan keuangan si anak perusahaan yang ada di Malaysia ini transaksinya dengan menggunakan dolar. Habis itu kan dia ketika menyusun laporan keuangan dengan menggunakan eh, ringgit Malaysia lagi ya. Nah, berarti dia seperti mengkonversikan dua kali ya. Jadi dari dolar ke ringgit, ringgit ke Indonesia, ke rupiah ya. Nah, berarti itu laporan keuangannya akan dikonversikan dengan remeasurement ataupun pengukuran kembali. Nah, itu kira-kira sekilas berkaitan dengan materi akuntansi kelanjutan di hari ini ya. Nah, baik kita masuk ke dalam konteks mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional ini merupakan mata uang utama yang digunakan oleh entitas dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari ya. Nah, karakteristik mata uang fungsional ini merupakan mata uang di lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. Contohnya seperti tadi ya kan, misalkan anak perusahaan dari perusahaan Indonesia yang ada di Malaysia ya. Kok lagi dengan menggunakan ringgit aktivitasnya? Iya, karena kan memang lingkungan ekonominya di Malaysia ya. Nah, kemudian merupakan mata uang yang diterima dari pelanggan. Artinya adalah ketika anak perusahaan ada di Malaysia, kemudian bertransaksi di sana, kemudian menggunakan ringgit, ya memang aktivitas yang dilakukan dengan pelanggannya adalah dengan menggunakan ringgit ya. Kemudian digunakan juga untuk membayar kewajiban. Artinya menerima atau mengeluarkan sumber dayanya dalam hal ini mungkin uang ya itu dia menggunakan mata uang ringgit contohnya seperti itu. Nah, tapi bisa juga mata uang fungsionalnya karena di Malaysia juga mungkin bukan di Malaysia ya, Singapura lah ya. Singapura ada dolar Singapura, ada US dollar ya. Nah, eh, contohnya misalkan saya pindahkan ke Singapura, saya anak perusahaannya. Nah, aktivitas di Singapura dia menggunakan US dollar karena aktivitas bisnisnya kebanyakan dengan menggunakan US dollar transaksinya ya. Nah, mungkin istilahnya kalau anak perusahaan memang aktivitasnya dengan aktivitas perusahaan yang lebih lokal atau misalnya aktivitas dengan pelanggan yang lebih lokal ya, mungkin dengan menggunakan dolar Singapura. Nah, itu dia dengan menggunakan menggunakan translasi. Kalau anak perusahaannya transaksinya dengan menggunakan dolar Singapura. Tapi kalau misalkan anak perusahaan di Singapura transaksinya dengan menggunakan eh, apa namanya dolar US dollar ya, itu dia dengan menggunakan namanya remeasurement. Nanti apa bedanya antara konversi versi translasi dan remeasurement ya? Oke, kita masuk ke ini dulu, faktor penentu mata uang fungsional ya. Yang pertama digunakan untuk menetapkan harga jual produk ataupun jasa. Kemudian merupakan mata uang dominan di pasar penjualan. Yang ketiga digunakan untuk membayar beban operasional. Yang keempat digunakan dalam pembiayaan perusahaan dan yang kelima digunakan dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Jadi kalau misalkan kita lihat transaksi dari si anak
di luar negeri, ya anak perusahaan di luar negeri, ini sebenarnya lebih masuk akal kalau metode konversinya itu dengan menggunakan translasi. Karena rata-rata aktivitasnya dilaksanakan di sana dengan menjual barang dan jasa serta dia membayar kepada eh, kepada supplier, kepada misalkan pegawai dan lain sebagainya dengan menggunakan mata uang yang ada di negara sana ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi ulasan juga di standar akuntansi keuangan, khususnya berbasis IFRS itu lebih cenderung dia dengan menggunakan translasi. Nah, sedangkan kalau untuk yang standar akuntansi keuangan berbasis Amerika atau USGAP FASB ya, Financial Accounting Standard Board ya, kemudian US Generally Accepted Accounting Principle ya. Nah, atau standar akuntansi prinsip akuntansi berlaku umum ya yang diterbitkan oleh FASB di Amerika itu baru dimungkinkan ada remeasurement ya. Nah, baik. Kemudian kita melihat bagaimana memilih metode translasi. Ini sebenarnya metode konversi, tapi karena translasi dipakai juga untuk konteks konversi, ya, berarti menggunakan istilahnya adalah translasi dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan. Nah, tujuannya adalah mengonversi laporan keuangan anak perusahaan ke mata uang induk untuk tujuan konsolidasi, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan jika mata uang fungsional anak ya, ini contohnya misalkan tadi perusahaan yang ada di Malaysia ya, yang ada di Malaysia kemudian mata uang fungsionalnya menggunakan mata uang rupiah ya. Nah, berarti dia menggunakan metode temporer atau bisa juga ada dua, ketika misalkan si perusahaan yang ada di Malaysia mata uang fungsional dengan menggunakan US dollar, bukan menggunakan mata uang lokal dan menggunakan mata uang induk. Dia menggunakan berarti metode temporal atau remeasurement ya. Nah, translasinya berdasarkan nilai historis. Nah, tetapi apabila mata uang fungsional anak ya seperti yang tadi, misalkan si anak perusahaan ada di Malaysia ya, kemudian mata uang yang digunakan itu adalah dengan menggunakan ringgit Malaysia, bukan dengan menggunakan rupiah, maka dia menggunakan kurs kini atau current method atau translation biasa ya. Nah, translasi biasanya didasarkan pada kurs akhir periode, khususnya untuk angka-angka neraca. Nah, ini lebih gampang nih kan, dengan menggunakan kurs akhir periode. Nah, sebenarnya menarik sih kalau menurut saya ini misalkan gini, karya tugas akhir ya, karya tulis tugas akhir. Misalkan mahasiswa saya bahas tentang masalah rasio-rasio misalkan di industri asuransi, di industri perbankan. Kemudian kita bandingkan dengan kemudian kita bandingkan dengan apa kita bandingkan dengan rasio rata-rata industri gitu ya. Kemudian dianalisis. Ada juga misalkan basisnya dari studi kasus yang ada di tempat magangnya. Nah, sebenarnya salah satu yang alternatif yang bisa dipilih itu adalah mentranslasi laporan keuangan misalkan di Bursa Efek Indonesia yang dia dengan menggunakan mata uang mata uang dolar atau US dollar ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu bisa digunakan sebagai contoh tugas akhir ya. Jadi bagaimana kita menyajikan laporan keuangan yang sebelumnya disajikan dengan US dollar, kemudian kita sajikan dalam mata uang rupiah gitu ya. Nah, artinya nanti ada beberapa temuan seperti kok ternyata berbeda ya antara ini, antara kalau misalkan kita tandingkan. Karena yang akan ditranslasikan itu adalah angka neraca sama angka laporan laba rugi. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam neraca saldo tuh. Nah, neraca saldo tersebut nanti di tandingkan, kemudian nanti akan ada selisih. Nah, selisihnya itu akan masuk sebagai gain ataupun loss. Nah, kalau translasi nanti dia akan keuntungan kerugiannya masuk ke dalam other comprehensive income ya. Nah, itu contohnya. Oke, ini contohnya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kalau misalkan
di Amerika ya induknya, kemudian anak perusahaan di Meksiko. Mata uang fungsionalnya menggunakan peso ya. Nah, maka metodenya adalah convert ataupun translation ya. Kemudian anak perusahaan hanya ada di Jepang. Mata uang fungsionalnya itu dia, oh ya, oke. Mata uang fungsionalnya itu dengan menggunakan dolar Amerika. Nanti dia konversi lagi tuh ke yen gitu kan pada saat dia menyajikan laporan keuangan khususnya untuk tujuan pajak gitu ya. Jadi habis itu konversi lagi ke dolar. Jadi kalau yang temporal intinya adalah dia dengan menggunakan dua kali ini, dua kali konversi gitu ya. Nah, dia menggunakan temporal atau remeasurement ya. Nah, kemudian ada juga, nah tadi saya agak keliru tadi yang misalkan apa perusahaan di Amerika sama di Malaysia dengan menggunakan US dollar ya. Nah itu dia ternyata dengan menggunakan current rate ya, bukan dengan menggunakan temporal. Jadi contohnya adalah anak perusahaan di Australia. Kemudian mata uang fungsional yang digunakan adalah dengan menggunakan euro, bukan dengan menggunakan apa namanya Australian dollars atau dengan menggunakan dolar AS ya. Jadi mata uang yang digunakan di luar dari Australia sama US, dia menggunakan euro ya. Nah ini metode translasinya adalah dengan menggunakan current rate. Tapi yang biasa dipakai itu adalah yang nomor satu, yang dengan menggunakan current rate ya. Nah, baik kita apa namanya kita akan lihat untuk course yang digunakan untuk current method atau metode course ini ya. Nah, ini tadi sudah saya mention juga bahwa metode translasi ini apabila si anak perusahaan mata uang fungsional yang digunakan itu berbeda dengan mata uang si induk perusahaan ya. Nah, kemudian kurs yang digunakan yang pertama adalah kurs akhir tahun. Rata-rata dengan menggunakan current method itu baik aset ataupun liabilities itu menggunakan kurs akhir tahun. Ya udah gampang. Tinggal ngambil kurs tengah BI nih, misalkan di tanggal 30 Desember atau 31 Desember dia ada jual sama beli. Habis itu ditambahin dibagi dua ya. Itu kurs rata-rata yang kita bisa gunakan untuk mengkonversikan seluruh nilai aset dan liabilities ya. Nah, tetapi kalau untuk kurs historis di sini ada historical rate ya, equity sama dividen. Nah, kalau untuk yang equity, misalkan contohnya ya di sini, apa namanya kalau rated earnings itu tidak ditranslasi atau tidak dikonversi. Jadi tergantung pada saat kapan mulai apa namanya kapan mulai si anak perusahaan itu diakuisisi ya. Nah, dia pada saat akuisisi kursnya berapa? Nah, artinya adalah dia akan mengikuti kurs itu. Kalau untuk yang ini, kalau untuk yang equity. Nah, sedangkan RE karena dia ambilnya dari apa namanya, ambilnya dari laba ditahan ya, berarti dia ngikutin apa namanya net income sama dividen ya, ketika apa namanya dividen dibagikan. Kursnya seperti itu, makanya menggunakan historical rate ya. Nah, sedangkan untuk yang revenue sama expenses, nah namun kalau misalkan kita mau ngambil tadi contohnya apa namanya seperti yang tadi saya bilang, apa mengkonversikan laporan keuangan listed di bursa yang menggunakan US dollar. Nah, semuanya dengan menggunakan kalau menurut saya menggunakan apa namanya kurs akhir tahun semuanya angka neraca. Kemudian kalau untuk yang dari apa akun-akun di dalam laporan laba rugi menggunakan kurs rata-rata atau average. Bagaimana caranya? Nah, berarti masuk tuh di situsnya Bank Indonesia ya. Kemudian di situ ada kurs jual dan beli. Dia dalam PDF tuh kalau nggak salah ya. Habis itu apa kita download, habis itu konversi ke Excel ya. Habis itu tinggal ini aja apa namanya di average semuanya. Muncul deh kurs rata-rata untuk revenue sama expenses ya. Nah, itu cara untuk mengkonversikan ya ini apa namanya laporan laba rugi. Nah, ini kenapa saya memasukkan materi ini ya. Kemungkinan istilahnya kalian mungkin bisa aja bekerja katakanlah di KAP yang menangani perusahaan asing ya. Atau ternyata kalian ketemu dengan perusahaan-perusahaan yang apa namanya transaksinya itu dengan menggunakan falas. Sehingga mau tidak mau diperkenalkan materi ini. Sebenarnya ada satu lagi sih sebelum materi ini, yaitu adalah materi yang berkaitan dengan transaksi apa namanya falas ya. Misalkan perusahaan di Indonesia impor barang atau misalnya ekspor barang gitu. Nah, seperti itu.
Nah, cuma materinya apa istilahnya ya? Karena AKL cuma satu, jadi akhirnya ya sudah saya pilih yang memang penting-penting saja ya. Nah, kalau tidak salah di tahun sebelumnya kayaknya nggak ada materi tentang ini ya. Nah, kayaknya materi ini baru di tahun ini. Oke, kemudian, nah ini yang temporal, yang apa namanya, yang seolah-olah dua kali konversi ya. Nah, temporal atau metodenya remeasurement jika digunakan apabila mata uang fungsionalnya sama dengan mata uang induk. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman tadi berpikir bahwa, lah kan istilahnya anak perusahaannya sudah dengan menggunakan US dollar. Ya cuma masalahnya adalah dia ada di negara mana, dia ada di negara luar dari Amerika. Nah, sebenarnya dia akan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang di negara tersebut. Cuma transaksinya menggunakan mata uang dolar. Contohnya nih misalkan ya, apa namanya anak perusahaan di Malaysia. Transaksinya kebanyakan apa jangan Malaysia, Singapura lah ya. Karena memang dekat dengan Batam. Habis itu apa namanya transaksinya dengan mata uang rupiah. Nah, dia dalam hal pelaporan keuangan akan menyajikan kembali sebenarnya dengan menggunakan mata uang dolar Singapura. Baru setelah itu dia akan dikonversi ke rupiah lagi. Jadi seperti dua kali ininya konversinya ya. Nah, kurs akhir tahunnya tidak seluruh aset dan liabilities seperti halnya translation atau current rate method ya. Nah, ini kurs akhir tahun ini hanya untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan. Nah, sedangkan untuk aset non keuangan sama liabilitas non keuangan itu menggunakan historical rate ya. Seperti contohnya aset tetap ya. Nah, aset tetap itu menggunakan historical rate tuh. Dia tidak menggunakan kurs akhir tahun. Jadi kurs pada saat perolehan dari misalkan equipment itu berapa, itu akan dibawa terus tuh. Nah, kalau menurut saya sih ribet berkaitan dengan metode temporal ini karena mau tidak mau kita mesti harus punya catatan kurs historisnya ya. Nah, kemudian equity sama dividen ya, ini sama dengan translation intinya atau current rate method ya. Jadi memang yang menggunakan historical rate itu adalah bagian equity sama dividen. Cuma kalau menurut saya nanti pada saat kalian tugas untuk mengkonversi atau translasi laporan keuangan yang listed di bursa dengan menggunakan US dollar, seluruh neraca atau seluruh laporan posisi keuangan kalian konversikan dengan kurs akhir tahun rata-rata ya. Kemudian apa namanya kalau untuk akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi itu baru dengan kurs rata-rata sepanjang tahun dari mulai 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang ini ya apa namanya bukan kadang-kadang banyak eh, kalau misalkan kalian di S1 itu kan bikin skripsi ya. Nah, salah satu kriterianya misalkan untuk mendapatkan sampling itu adalah perusahaan yang menyajikan dalam mata uang rupiah. Nah, kalau menurut saya itu tidak apa istilahnya tidak argumentatif karena kan itu bisa kita konversikan angka-angkanya ya. Nah, dengan menggunakan apa namanya materi ini sebenarnya ya. Nah, cuma mungkin karena apa istilahnya itu seperti apa istilahnya kesalahan yang dilaksanakan di masa lalu habis itu ternyata ini dibawa sampai dengan sekarang ya. Nah, mungkin istilahnya kalau nanti kalian suatu saat bikin skripsi ada sampling dengan menggunakan data laporan keuangan, nah itu jangan dikeluarkan ya untuk perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Kita bisa dengan menggunakan ini apa namanya translasi ya. Nah, kemudian untuk kurs rata-rata dan historis ya, ini sebenarnya kurs rata-rata dan historis tergantung ya, tidak semua revenue sama expense tergantung jenis dan sumber transaksinya. Itu kan lebih ribet. Kalau yang transaction itu gampang, pokoknya dia kurs ini apa namanya rata-rata sepanjang tahun. Kalau ini kita mesti harus lihat item-itemnya apa ya. Nah, ini contoh akun dalam ini metode temporal ya. Tadi kalau yang monetary asset seperti kas ya, accounts receivable, notes receivable. Sedangkan kalau untuk yang monetary liabilities ya atau kewajiban keuangan itu accounts payable, notes payable, beban aktual ya. Sedangkan aset non moneter, inventory ya, PPE, intangible asset. Sedangkan untuk yang kewajiban non keuangan ya ini pendapatan diterima di muka, estimasi garansi, pajak tangguhan, dia akan masuk ke dalam non-monetary ya. Jadi dia dengan menggunakan history rate ya. Nah, kemudian ini contoh
translasi saat akuisisi anak perusahaan ya. Jadi ini saat akuisisi atau apa? Nah, jadi ketika ada perusahaan di Amerika, kemudian si anak perusahaannya itu ada di Jerman kalau nggak salah ya. Nah, ini kemudian mata uang yang digunakan di apa namanya di perusahaan di Jerman tadi ya, itu menggunakan mata uang lokal ya. Nah, jadi mata uang fungsionalnya itu adalah mata uang lokal yaitu dengan menggunakan euro. Nah, kemudian aset dalam laporan anak perusahaan 500.000 euro. Kemudian hasil penilaian menunjukkan fair value sebesar 650.000 ya. Nah, kemudian selisih nilai wajar dan nilai buku itu 150.000 ya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti apa namanya jika kurs akuisisi 1 euronya 1,2 US dollar, translasi ke laporan keuangan induk yang tadi selisihnya adalah 180.000 dolar ya. Selisih nilai wajar dihitung dalam euro terlebih dahulu, baru ditranslasikan ke US dollar sesuai kurs akuisisi ya. Nah, kemudian untuk yang remeasurement ya, tadi sudah berkali-kali ya. Jadi apabila mata uang fungsional anaknya sama dengan mata uang pelaporan induk, tapi dia akan konversi ke mata uang lokal, konversi lagi ke mata uang induk ya. Nah, aset dan liabilitas anak tetap ditranslasi menggunakan kurs akhir tahun pada tanggal akuisisi. Tapi seperti yang tadi, hal yang perlu diperhatikan, remeasurement dianggap tepat karena laporan anak akan disesuaikan ke mata uang pelaporan induk ya. Kemudian analisis selisih nilai wajar dan nilai buku dilakukan langsung dalam mata uang induk. Kemudian kurs historis yang digunakan dalam remeasurement umumnya adalah kurs pada tanggal akuisisi ya. Nah, contoh kasus singkatnya, induknya perusahaan AS, mata uangnya menggunakan pelaporan USD. Anak perusahaannya di Jepang ya. Ini anak perusahaan mencatat laporan dalam yen. Nah, jadi tapi mata uang fungsionalnya ataupun transaksinya itu dengan menggunakan US dollar ya. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, USD ke yen, yen di situ dia ke USD lagi ya. Nah, aset anak diukur dalam yen lalu di remeasure atau diukur ke dalam USD menggunakan kurs akuisisi ya. Nah, cuma memang kelebihannya adalah ketika terdapat adanya selisih nilai wajar akuisisi ya, ini nilai wajarnya tidak perlu apa namanya konversi dengan menggunakan kurs di tanggal tersebut, tapi langsung dihitung dalam US dollar ya. Nah, kemudian bagaimana untuk NCI atau non pengendali dalam konsolidasi laporan keuangan ya? Baik pada saat translasi maupun remeasurement, translasi itu adalah current rate method ya. Jadi ada istilah translasi memang mengkonversikan, ada translasi itu adalah metode ya. Nah, metodenya adalah current rate method. Nah, kemudian kalau yang temporal itu adalah remeasurement ya. Proses konsolidasi dilakukan setelah laporan keuangan anak perusahaan di restatement atau disajikan kembali dalam mata uang pelaporan induk ya. Jadi semuanya sudah disajikan dengan mata uang yang sama dengan induk perusahaannya. Nah, kemudian pengukuran dilakukan dalam mata uang induk untuk NCI, kemudian porsi laba NCI, dan porsi laba pengendali. Jadi pada saat mau menggabungkan laporan keuangan antara anak dan induk perusahaan, maka laporan keuangan anak itu ditranslasikan atau dikonversikan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini contoh berkaitan dengan kurs yang digunakan di akun-akun aset ya. Nah, contoh kalau untuk yang translasi ya, ini menggunakan current ataupun kurs akhir tahun ya. Namun seperti misalkan di sini marketable securities yang di apa catat dengan menggunakan cost-nya, berarti dia akan menggunakan historical cost ya, atau bukan historical cost, historical rate ya. Jadi apa namanya rate pada saat transaksi. Kemudian yang kedua adalah inventory. Nah, kalau misalnya inventory dia apa namanya at cost ya, dengan menggunakan remeasurement berarti dia akan menggunakan kurs pada saat tanggal perolehan dari si inventory tersebut. Nah, namun kalau misalkan dengan menggunakan LCNRV ya kan, mana yang lebih rendah antara apa namanya cost atau net realizable value, atau dia menggunakan cost atau market ya. Nah, ini.
Jika pencatatan pembukuan tidak dilakukan dalam mata uang fungsional dan aturan Lokom ya, lower of cost or market ini sebenarnya kalau di apa IFRS lower of cost or net realizable value ya yang diterapkan pada persediaan, maka persediaan berdasarkan biaya perolehan diukur ulang menggunakan kurs historis. Setelah itu, biaya historis dalam mata uang fungsional dibandingkan dengan nilai pasar dalam mata uang fungsional ya. Jadi apa namanya ini ya istilahnya apa ya namanya itu berkali-kali untuk dikonversikan ya. Ya pokoknya yang paling gampang itu adalah yang translasi ya. Nah, kemudian untuk private insurance advertising and rent dia dengan menggunakan historical. Kemudian PPE ya itu juga menggunakan historical. Kalau untuk yang remeasurement, untuk yang translasi itu menggunakan apa namanya menggunakan apa namanya current rate ataupun kurs akhir tahun semua ya. Kemudian paten atau liabilities, goodwill, and other intangible asset ya, semuanya dengan menggunakan historical kalau dilakukan dengan remeasurement. Kemudian untuk yang liabilities, apa namanya seluruh liabilities kalau translasi dengan menggunakan current, sedangkan untuk yang deferred income, kemudian other deferred credit ya, dia apa namanya dimasukkan ke dalam historical untuk yang remeasurement ya. Nah, kemudian kalau untuk yang bagian stockholders equity, common stock, preferred stock ya, ada pada capital semuanya berdasarkan apa namanya historis ya. Nah, namun kalau untuk yang RE sama siapa namanya ya RE ya, ini biasanya dengan menggunakan data dari laba dikurangi dengan dividen ya. Jadi memang datanya adalah apa namanya untuk net income yang sudah dikonversikan ke dalam mata uang induk ya, dividen juga sama sudah dikonversikan ke dalam mata uang induk, baru nanti selisihnya RE-nya itu akan dimasukkan ke dalam angka neraca ya. Nah, untuk revenue sama expenses eh, apa namanya? Oh, oke. Ini kok current ya. Currentnya adalah current rata-rata ini kan. Nah, jadi untuk yang apa namanya? Kalau untuk yang angka laporan laba rugi, laporan laba rugi ya untuk item-itemnya dia current tapi untuk kursnya adalah kurs panjang tahun. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam konteks aktivitas laba rugi itu kan periode dari awal sampai dengan akhir. Sedangkan angka neraca itu merupakan angka yang terjadi di akhir tahun ya. Makanya itu relevan dengan menggunakan yang translasi. Nah, sedangkan untuk apa namanya di sini COGS, kemudian depresiasi, amortisasi itu dengan menggunakan apa namanya historical ya. Nah, kecuali yang amortization of deferred income taxes ya, itu menggunakan current ataupun apa namanya kurs ini berarti kalau di sini berarti istilahnya kurs apa rata-rata sepanjang tahun ya. Nah, perlu dicatat bahwa kurs ini yang digunakan atau current rate ya untuk kurs laba rugi biasanya merujuk pada kurs rata-rata sepanjang tahun, bukan? Nah, bukan di akhir tahun, tapi kalau untuk yang ini ya liabilities sama aset itu currentnya adalah untuk apa namanya kursnya adalah kurs di akhir tahun ya. Nah, itu apa namanya sekitar apa namanya kurs-kurs yang digunakan untuk item-item ataupun akun-akun yang ada di dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik yang dilakukan dengan menggunakan translasi ataupun remeasurement ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam contoh ya. Nah, ada contohnya, lakukan translasi terhadap neraca saldo setelah penyesuaian dengan ketentuan aset dan liabilitas ditranslasi menggunakan kurs akhir tahun atau current rate ya. Kemudian yang kedua, ekuitas selain laba ditahan ditranslasi menggunakan kurs historis pada tanggal transaksi terkait. Kemudian laba ditahan tidak menggunakan satu kurs, tapi menggabungkan kurs dari tiap tahun ya. Kemudian pendapatan dan beban ditranslasi menggunakan kurs rata-rata untuk periode terkait. Catatan pentingnya adalah agar neraca saldo tetap seimbang setelah ditranslasi. Selisihnya akan dicatat ke dalam akun yang pertama ya karena translasi,
ketika terdapat adanya selisih antara jumlah debit sama jumlah kredit ya, itu memang akan diakui adanya keuntungan ataupun kerugian translasi. Nah, keuntungan dan kerugian translasi tersebut itu akan masuk ke dalam akumulatif other comprehensive income ya. Nah, akun ini akan muncul di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ada anak perusahaan ya menyajikan eh, laporan keuangannya itu dengan menggunakan pound sterling. Nah, dari laporan keuangan kita habis itu bikin tuh neraca saldo untuk translasi ya. Jadi kan kita diberikan informasi apa namanya angka-angka neraca sama angka-angka laporan laba rugi. Nah, kemudian yang debit sama kredit kita kelompokkan. Habis itu kita bikin kertas kerja seperti ini ya. Nah, karena ini translasi berarti kurs yang digunakan, ini ada informasi kursnya nggak ya? Oke, ini berarti ini harusnya ada informasi kursnya ya. Nah, kurs akhir tahun 1,4 ya. Ini untuk satu pounds ke $1. Kemudian untuk yang kurs panjang tahun ya, itu 1,45. Ini kita bisa lihat dari apa namanya di sini kan. Ini kurs akhir tahun nih. Kemudian ini kurs panjang tahun. Oke. Kemudian ini kurs dividen. Nah, dividen tuh gimana kursnya? Kalau kita lihat kan, ini misalkan 1 Januari. Kemudian ini tanggal 31 Desember. Nah, kursnya ada di sini ya. Ini berarti untuk angka neraca. Kemudian ada juga nih misalkan kurs banyak tahun. Dibuatlah rata-rata ya. Ini berarti untuk yang laporan laba rugi. Nah, bisa juga nanti di sini ada pembayaran dividen 1 Oktober. Nah, 1 Oktober ini kursnya berapa? Oh, kursnya misalkan di sini 1,42. Berarti nanti angka dividen menggunakan kurs ini ya. Oke, kemudian apa namanya yang di sisi kredit accumulated depreciation kok dia menggunakan kurs neraca ya? Ya karena kan memang dia tempatnya ada di neraca ya. Kemudian accounts payable, bonds payable, kemudian kalau untuk capital stock dia menggunakan history ya. Rated earnings ini apa namanya dihitung. Berarti dia berapa nih nilai dari selisih itunya? Selisih apa namanya? Selisih dari laba sama dividen ya. Itu dalam dolar semuanya. Habis itu nanti apa namanya hitung ini ya, apa namanya untuk RE-nya ya. Kemudian sales sama exchange gain ya. Dia 1,45 ini merupakan angka kurs rata-rata sepanjang tahun. Nah, karena seluruh saldo debit dan kredit tidak ditranslasi menggunakan kurs yang sama, maka neraca saldo tidak akan seimbang di akhir proses translasi. Dalam contoh ini, jumlah debit ternyata lebih kecil ya dibandingkan dengan apa namanya debitnya, sehingga terdapat adanya kerugian nih 28.600. Nah, selisih 28.600 tersebut dia akan ada di accumulated other comprehensive income ya. Nah, ini sebenarnya akan diakui di pembukuannya apa namanya induk ya. Pada saat dia membuat laporan keuangan konsolidasi. Oke. Nah, itu contoh untuk yang metode current rate ya. Sekarang yang metode temporal atau remeasurement monetary asset dan liabilities menggunakan kurs akhir tahun. Sedangkan kalau untuk yang non monetary asset dan non monetary liabilities menggunakan kurs historis, equity diukur dengan kurs historis serta laba ditahan dihitung menggunakan kombinasi kurs dari tiap tahun ya. Nah, lanjutkan proses remeasurement terhadap neraca saldo setelah penyesuaian ya. Pendapatan atau revenue dan sebagian beban ataupun expenses menggunakan kurs rata-rata periode berjalan, sedangkan untuk yang COGS, penyusutan, amortisasi gunakan kurs historis. Kenapa? Karena kalau untuk KPP, penyusutan dan amortisasi dia mengikuti dari namanya underlying asset ataupun aset yang mendasarinya ya. Nah, karena tadi non monetary asset menggunakan kurs apa namanya menggunakan kurs historis,
maka yang berkaitan dengan inventory, kemudian juga aset tetap ya, ini akan menggunakan kurs historis dari aset tersebut ya. Nah, catatan pentingnya adalah jika terjadi selisih setelah remeasurement, maka nanti di sini selisih tersebut akan dicatat sebagai keuntungan ataupun kerugian selisih kurs. Nah, kalau yang tadi ya dia akan masuk sebagai AOC ya, accumulated other comprehensive income. Tapi kalau untuk yang temporal ya selisihnya dia akan masuk sebagai exchange gain ataupun loss yang menjadi bagian dari laporan laba rugi ya. Oke, bukan di bagian ekuitas. Nah, ini contohnya kalau untuk yang apa namanya temporal atau temporer method. Jadi untuk yang aset keuangan, cash, accounts receivable, ya dia dengan menggunakan current, kemudian inventory sama plan aset ya, ini menggunakan historical ya. Ini advance to part. Dia kalau tidak salah menggunakan kurs apa ya di sini ya? Dia dengan menggunakan kurs transaksi pada saat itu kalau nggak salah. Kemudian untuk yang cost of sales dan depreciation ya, dia menggunakan historis. Kemudian apa nih? Other expenses, wages, salary sama other expenses. Ini apa keterangannya? Oh, kurs rata-rata ya, kurs rata-rata sepanjang tahun. Kemudian dividen ini berdasarkan transaksi ya. Kemudian kita hitung juga ya untuk bagian kreditnya, accumulate depreciation ini historis. Kenapa demikian? Karena mengikuti dari si asetnya. Itu kalau temporal ya. Kemudian accounts payable sama bonds payable itu current. Kemudian RE itu dihitung. Kemudian sales itu transaksi apa namanya? Sorry, sales ya dia bukan transaksi tapi kurs rata-rata sepanjang tahun ya. Nah, kemudian dihitung untuk debit sama kreditnya dan terdapat adanya selisih sebesar 3.300 di mana yang debit itu dia lebih kecil dibandingkan dengan yang kredit sehingga terdapat adanya kerugian sebesar 3.300 ya. Oke, baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, oke, baik. Kita masuk untuk yang konsolidasi ya, anak perusahaan di negara lain. Jadi, induk perusahaan menggunakan laporan keuangan anak perusahaan yang telah ditranslasi atau di remeasure ya, itu dengan tepat ke dalam worksheet konsolidasi. Nah, tapi yang akan kita bahas ini adalah yang translasi ya. Nah, pendapatan dari anak perusahaan dan investasi pada anak perusahaan dieliminasi ya. Kemudian akun ekuitas anak perusahaan dieliminasi termasuk AOC ya, akumulasi penghasilan komprehensif lain. Prosedur worksheet serupa dengan konsolidasi anak perusahaan dalam negeri ya. Jadi intinya adalah dimasukkan terlebih dahulu apa sorry. Jadi kalau apa namanya kita membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi kan seluruh item ataupun akun dari mulai income statement, RE, kemudian angka neraca, semua kita masukkan semua ya kan angkanya berapa. Nah, kalau untuk yang ini berarti apa dari laporan keuangan si anak perusahaan habis itu ditranslasikan ke dalam kertas kerja translasi bukan neraca saldo translasi kemudian nanti apa namanya baru angka-angka tersebut itu dimasukkan ke dalam kolom ini apa namanya kolom kertas kerja konsolidasi untuk bagian yang anak perusahaan ya. Nah, contohnya di sini ada Pact Corporation, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Dia mengeluarkan 525 ribu tunai untuk mengakuisisi seluruh saham dari perusahaan Inggris namanya Star Company. Pada saat nilai buku dari aset bersih Star sama dengan nilai wajarnya. Kombinasi bisnis ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2016 ketika nilai tukar satu pound Inggris adalah 1,5. Nah, aset dan ekuitas STAR pada tanggal tersebut disajikan sebagai berikut ya. Jadi ini yang dinamakan dengan exchange rate-nya ya. Ini merupakan apa namanya historical ya, historical rate ya.
Nah, itu di tahun 2016 akhir. Kemudian selama tahun 2017, nilai tukar pound Inggris melemah terhadap dolar AS sehingga pada akhir tahun nilai tukar menjadi 1,4. Oke. Kemudian nilai tukar rata-rata sepanjang tahun 1,45. Kemudian Star membayar dividen tanggal 1 Desember ya, itu dengan kursnya 1,42. Ya, ini sebesar 30.000. Kemudian apa di sini? Nah, transaksi ya antar perusahaan yang terjadi yaitu pada tanggal eh, 4 Januari 2017, Star yang merupakan anak perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 84.000 ya. Ini setara 56.000 pound sterling kepada PAT. Transaksi dalam USD, mata uang fungsional Star adalah British Pound Sterling. Tercatat sebagai mata uang transaksi asing bagi Star ya. Ini sebagai ya, oke. Kemudian PAT tidak mencatat selisih kurs karena utang dalam mata uang fungsionalnya sendiri ya. Kemudian ya kan karena di ini dia pinjam dari apa namanya PAT ya. Kemudian dia dalam mata uang dolar. Kemudian kurs akhir tahun 2017 ya ini eh, berkaitan dengan transaksi tadi kan 84.000 habis itu dibagi dengan 1,4. Dia apa namanya utangnya jadi 60.000 dibandingkan dengan nilai buku 56.000 sehingga terdapat adanya selisih istilahnya apa di sini pinjaman harusnya ini kan apa namanya rugi bukan rugi untung kan. Jadi karena memang dia punya apa namanya punya piutang, habis itu ternyata piutangnya lebih besar nilainya ya dalam pound sterling. Nah, jurnal penyusun oleh Star dia advance to part ya, ini sebesar 4.000 ya. Kemudian sama apa namanya exchange gain itu 4.000. Jadi advance to part itu seperti accounts receivable ya. Oke. Penyusun ini dilakukan karena piutang dalam mata uang asing atau USD harus dinilai ulang berdasarkan kurs akhir tahun. Kemudian, nah ini ya setelah apa diperoleh untuk apa namanya di sini eh, trial balance ya, trial balance untuk mengkonversi atau mentranslasi akun-akun si anak perusahaan ya. Nah, di sini berarti kelompok debit ya udah seluruh kelompok debit. Artinya adalah angka neraca sama angka lapor laba rugi disatukan semuanya ya. Kemudian nanti di sini untuk yang kredit itu juga sama seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan atau yang perlu hati-hati itu adalah berkaitan dengan translation rate-nya ya. Mana yang menggunakan kurs akhir tahun, kemudian mana yang menggunakan kurs rata-rata, kemudian mana yang menggunakan kurs pada saat transaksi ya. Ini kurs akhir tahun, kemudian kurs rata-rata sepanjang tahun, sama kurs transaksi. Ini kurs akhir tahun, ini historical ya kursnya, kemudian ini kurs panjang tahun, sedangkan ini dihitung. Oke, kemudian kita lihat informasi lainnya. Nah, pencatatan awal investasi ya. Pada tanggal 31 Desember 2016, PAT mencatat investasi di STAR sebesar 525.000 ya. Ini nilai wajarnya. PAT menggunakan metode ekuitas untuk mencatat anak perusahaan asing atau SISTAR. Kemudian PAT menggunakan laporan keuangan yang telah diterjemahkan atau ditranslasikan milik STAR ya. Kemudian ada penerimaan dividen di tanggal 1 Desember 2017 ya. PAT menerima dividen sebesar 30.000 atau sebesar 42.600. Jurnalnya ya sudah seperti ini cash pada investment in Star. Kenapa demikian? Karena kan dia apa namanya dari sisi pembukuannya PAT, bukan pembukuannya si Star. Kalau Star dia kan ada dividen kan. Nah, dividennya berarti kan dalam bentuk apa namanya pada saat itu dia menggunakan pound sterling. Jadi dia mesti harus konversi kan sebenarnya. Yaitu dengan menggunakan kurs 1,42. Nah, kemudian pengakuan laba bersih dan penyesuaian translasi ya. PAT mengakui bagian laba STAR itu sebesar 121.800. Kemudian ada juga translasi yang mengakibatkan apa namanya di sini kerugian sebesar 26.600. Dari mana ya istilahnya?
Karena kita jumlahkan semua nih di sisi debit kan semuanya, kemudian sama sisi kredit. Oh, ternyata kreditnya lebih kecil dibandingkan dengan debit. Berapa selisihnya? Sebesar 28.600. Ini yang digunakan sebagai pengakuan adanya kerugian. Nah, cuma karena translasi ini tidak boleh mengakui adanya kerugian, berarti dia akan masuk sebagai other comprehensive income atau equity adjustment. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk investment in star-nya, ya itu apa ya? Ya karena kan dia ada apa namanya ada kenaikan ya. Sorry, ini 121.000, kemudian ada kerugian ya. Benar nggak ini? Income. Di pembukuannya si siapa namanya pembukuannya si induk perusahaan ya. Jadi sebelum dia melakukan konsolidasi laporan keuangan. Jadi dia mengakui income 121.800, tapi karena apa namanya ada kerugian translasi yang masuk sebagai other comprehensive income, maka kenaikan investasinya itu tidak sama dengan 121.800 tapi 93.200. Oke, kemudian ini harusnya ada dividen ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita masuk ke ini, Pak membeli saham STAR seharga 525.000. Nilai buku neto nilai buku neto aset STAR pada saat itu sebesar 375.000. Kemudian selisihnya kan 150.000 dialokasikan ke paten, tidak dicatat di pembukuannya STAR karena dikembangkan secara internal ya, atau istilahnya akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, kemudian konversi nilai kelebihan ya. Jadi pada saat kurs akuisisi itu satu pound sterlingnya 1,5 dolar. Nah, kemudian nilai paten dalam British pound sterling itu 100.000 ya, 100.000 apa namanya pounds ya. Nah, atau 150.000 US dollar. Nah, kemudian kalau untuk amortisasi paten nanti untuk keperluan konsolidasi, berarti paten tersebut itu harus diamortisasi nih selama 10 tahun. Nah, amortisasi tahunannya dia menggunakan pound sterling 100.000 dibagi dengan 10, dapat 10.000 pound sterling. Kemudian kurs rata-rata sepanjang tahun 2017 itu 1,45. Sehingga amortisasi ataupun beban amortisasi itu sebesar 14.500 dari 10.000 dikali dengan 1,45 ya. Nah, cuma masalahnya adalah berkaitan dengan translasi dari si paten ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat nilai akhir paten itu sebesar 90 ya kan, karena diamortisasi kan selama 10 tahun selama 10 tahun per tahunnya 10.000. Sehingga untuk neraca apa namanya untuk nilai paten di neraca ya itu yang akan dicatat itu sebesar 90.000. Nah, tetapi dia ketika dia akan dikonversikan sebesar 1,4, nilainya itu adalah 126.000. Nah, ini berbeda ketika istilahnya paten di awal dikonversikan sebesar 150 paten ini diakui sebesar 150.000. Kemudian di apa namanya untuk beban ini apa namanya untuk beban apa namanya beban beban apa namanya, beban amortisasi patennya, ya kan, 10.000 kemudian dikalikan dengan 1,45 nih, ya dapatlah 14.500. Nah, tetapi kalau kita lihat apa namanya nilai patennya harusnya 135.500, tetapi di akhir tahun ya patennya ini nilainya 126.000 ya. Artinya terdapat adanya kerugian penurunan ini apa nilai paten sebesar 9.500 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, pada saat apa namanya akuisisi ada misalkan di sini apa excess yang diakui sebagai paten ya. Nah, kemudian paten itu kan dimasukkan ke dalam angka neraca. Angka neraca apa namanya neraca itu kan dia akan menggunakan kurs akhir tahun. Nah, tapi di sisi lain di sini dia ada namanya amortisasi. Nah, amortisasi paten ini akan diakui sebagai apa? Expense ya. Nah, expense itu berarti
kursnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa namanya kurs rata-rata sepanjang tahun. Oh, artinya akan berbeda nih dengan kurs akhir tahun yang digunakan oleh paten. Nah, akhirnya apa? Karena apa namanya pound sterling yang melemah ya itu terhadap dolar, sehingga nanti di sini untuk patokan patennya itu kan dia akan tetap 90.000. Tapi kursnya itu istilahnya akan menggunakan 1,4. Jadi dia akan memperoleh nilai patennya di akhir tahun 126.000. Oke, ini paten di awal 150.000 US dollar. Habis itu kan dia konversi menjadi 100.000. Kemudian diamortisasi kan selama 10 tahun. Sehingga beban amortisasinya itu sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini kita akan konversikan dengan 1,45. Nah, ini dapatlah 14.500. Jadi, kalau misalkan kita lihat harusnya nilai patennya itu kan 150.000 ya kan dikurangi dengan 14.500, dapatlah 135.500. Tapi kenyataannya nilai patennya itu sudah 126.000, sehingga terdapat adanya selisih atau kerugian penurunan paten akibat adanya translasi ya. Nah, kemudian treatmentnya seperti apa berkaitan dengan hal tersebut? Nah, kita akan melihat jurnal eliminasi yang akan dilakukan oleh si induk perusahaan ya. Nah, kita akan melihat dari mana ya? Income. Oke, ini income-nya 107. Ini 121.800 ya. Dari mana? Untuk apa namanya? Income 107 ya, kita masukkan. Kemudian ada dividen 42.600 sehingga nanti di sini ada investment sebesar 64.700. Ini 107 dari mana ya? Tadi kalau nggak salah, oh ini oke 90, hmm, ya pokoknya itu dulu ya 107. Kemudian habis itu pada saat ini pada saat akuisisi ya 75 100 300 ya. Itu berarti pada saat itu kan 375 ya. Ini 425 kemudian eksesnya dialokasikan ke paten. Kemudian apa namanya berkaitan dengan OCI ya. Kemudian OCI, kemudian penurunan paten 9.000 9.500 ini berarti eliminasi OCI. Kemudian berarti apa namanya terdapat adanya eh, apa namanya penurunan investment sebesar 38.100. Nah, tetapi kalau untuk amortisasi patennya itu sendiri ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan bebannya. Kan dia tadi berapa? 10.000 dikali dengan 1,45. Ya udah, ini yang akan digunakan untuk amortisasi paten. Sedangkan tadi penurunan atau kenaikan paten itu akan diakomodasi di sini ya. Ini tujuannya adalah untuk apa? Ini untuk mengeliminasi kerugian OCI sama dia mengakui adanya penurunan paten sebesar 9.500. Jadi nanti di sini dalam konteks apa namanya penyesuaian investment ataupun ya investment instarnya itu dia berkurang 38.100 ya. Oke, kemudian kita masukkan nanti di sini angka-angkanya untuk apa namanya untuk eh, net income ya. Ini net income exchange gain 121.800. Ini saya masih penasaran 107 dari mana ya angkanya ya. 107. Ya, ini kan harusnya semuanya karena 100% kan. Kemudian kan tidak ada NCI. Ini 131.800 dikurangi dengan oh iya ya ini amortisasi itu ya, amortisasi paten ternyata ya. Ya, amortisasi paten ya ini selisih 14.500. Oke, baik kita apa namanya masukkan di sini. Oh ya, amortisasi paten ya. Jadi 121.500 dikurangi dengan 14.500
500 ya. Ini yang dinamakan dengan adjusted income ya. Habis itu dialokasikan semua ke induk perusahaan. Oke, kemudian jurnal-jurnal yang tadi ya, seperti ini kan. 107 300, kemudian dividen dividen 42 600 ya. Kemudian apa lagi? Kemudian RE di awal tahun 75.000 ya. Kemudian apa lagi ya? Capital stock, paten ya. Kemudian untuk yang C itu adalah suatu hal yang baru ya di dalam eliminasi untuk laporan keuangan konsolidasi. Karena apa ya? Karena em, apa? Karena ada tadi OCI yang tadi ya kan? OCI yang ini nih, ya kan? Ini mau tidak mau akhirnya dia mesti harus dieliminasi, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya adalah akun temporer untuk ya karena kan dia memasukkan ini kan, sebenarnya memasukkan angka ini nanti ke dalam apa namanya ke dalam kertas kerja konsolidasi karena ada angka itu, ya kan? Tadi mana OCI, other comprehensive income yang ada di sini kan? Nah, ini dia nih, mana tadi 28.600. Kemudian yang 38.000 mana 38.100 itu oh dia sudah masuk di sana ya. Jadi di sini kan OC-nya itu 28.600 ini sudah benar masuk ke sini kan. Oke. Kemudian apa ya? Nah, ini ya, yang berbeda itu adalah yang C ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Itu kenapa demikian? Karena em, apa namanya adanya translasi ya ini mengakibatkan adanya seolah-olah kerugian ya di pembukuannya si anak perusahaan makanya dia muncullah OCI di debit OCI debit itu kan OCI debit itu kan dia ini kan kerugian kan jadi OCI ataupun apa RE ataupun apa namanya eh, angka-angka di dalam income statement, kalau di debit itu kan dia rugi kan, kalau misalkan di kredit itu dia untung. Nah, karena ada OC ini, dia mesti harus dieliminasi. Kemudian penurunan paten 9.500. Kemudian ini akan berdampak kepada sebenarnya investment investment Instar 38.100 secara otomatis sudah mengurangi nilai investment Instar di akhir tahun apa namanya versi pembukuannya si siapa namanya di sini induknya namanya siapa ya? Oh, PET ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di apa namanya di investment Instar, dia sudah kehilangan atau sudah dikurangi dengan 38.100 sehingga dia akan dikembalikan nilai 38.100-nya ya. Kemudian kalau ini kan memang di awal tahun, kemudian ini memang apa namanya adanya eh, apa kenaikan income ya sebesar 64.700 setelah ya income from siapa namanya income from Star itu dikurangi dengan dividen ya. Oke, kemudian hal yang lainnya adalah di sini untuk paten ya. Awalnya muncul ya kan, tetapi dia yang kedua adalah mesti harus dikurangi karena ada penurunannya. Yang kedua adalah karena amortisasi ya sepanjang tahun berjalan sebesar 14.500. Kok angkanya bisa dua ya? Iya, karena yang pertama 14.500 itu merupakan amortisasi tahunan ya. Jadi dari mana angkanya? Kan saya konversi dari 10.000 pound sterling itu dikonversikan dengan menggunakan kurs sepanjang tahun 14,5 dapatlah 14.500. Kemudian 9.500. Nah, 9.500 itu karena patennya itu sendiri ya kan? Patennya itu sendiri yang semula apa namanya nilainya sebesar berapa tadi 100.000 kemudian dikonversikan kan 150.000 di awal tapi di akhir itu kan dia memiliki nilai paten sebesar 90.000
Nah, kemudian ketika dikonversikan ke dalam dolar, pada saat itu pound sterlingnya mengalami perlemahan ya, karena satu pound sterlingnya kursnya 1,4. Nah, jadi seperti yang tadi saya hitung, harusnya kan 135.500, tapi ternyata nilainya sebesar 126.000, ya kan? Nah, berarti ada selisih sebesar 9.500 yang akan mengurangi nilai paten, sehingga terdapat adanya penurunan paten sebesar 9.500. Nah, di sini kan, seperti ini ininya, apa namanya, jurnalnya ya. Nah, kemudian untuk Advance from Start, ini merupakan akun apa namanya utang piutang antara si induk dan anak perusahaan ya. Jadi kalau kita lihat dia utang di sini ya 84.000 apa sesuai dengan nilai dolarnya. Kemudian di pembukuannya ini apa advance to part ya. Ini 84.000. Ini sesuai dengan kursnya adalah kurs transaksi ya. Nah, kemudian apalagi isunya? Oh, udah ya, selesai. Nah, itu oh ya, satu lagi ini amortisasi dari apa namanya accumulated other comprehensive income yang seolah-olah masuk nih ya 28.600. Padahal enggak ya. Nah, itu berkaitan dengan ya ini berkaitan dengan sebentar dulu tadi 38.100. Mana ya ini investment, oke, investment in S. Oh, dia yang 38.100-nya yang AOC ya itu tidak masuk ke sini ya, tidak masuk ke apa namanya, tidak masuk ke eliminasi. Yang eliminasi itu AOC yang ada di ini pembukuannya si anak perusahaan. Tapi ini kan anak apa, pembukuan anak perusahaan versi si induk ya, tidak menunjukkan apa namanya apa laporan keuangan yang benar-benar dicatat apa misalnya yang digunakan oleh sanak perusahaan. Kenapa demikian? Karena kan apa namanya bagi induk perusahaan untuk bisa menggabungkan laporan keuangan anak ke dalam laporan keuangan induk yang selanjutnya menjadi laporan keuangan konsolidasi itu apa mau tidak mau yang laporan keuangan anaknya dia mesti harus dikonversi ataupun translasi ya. Nah, ini yang versi induk kemudian baru bisa digabungkan. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan ulasan untuk laporan keuangan konsolidasi yang ditranslasikan ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau misalkan apa namanya tidak ada yang ditanyakan, ini slide saya tuh lumayan untuk bisa dipelajari ya. Ini jadi nanti saya akan ngasih latihan ya dua latihan itu yang memang mirip ya dengan apa yang ada di dalam slide ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa mendalaminya itu berkaitan dengan ini dengan ulasan tersebut ya. Nah, ini ada ini ada latihan. Oke, ini problem 14.3 ya. Jadi ada perusahaan namanya apa PIL, dia memperoleh seluruh apa namanya sahamnya dari SU ya. Itu di London tanggal 1 Januari 2016. Itu dengan nilai sebesar 800.000 ya. Nah, pada saat itu exchange ini kayaknya sama aja ya. Oh, beda ya. Oke. Nah, exchange rate-nya pada saat itu 1,5 ya, dan stockholders equity-nya SU itu 400.000 sama 100.000. Jadi ada 300.000 ya selisihnya kalau kita lihat ya. Nah, kemudian mata uang fungsionalnya SU itu adalah British Pound. Jadi kita dengan menggunakan translasi. Kemudian apa namanya di sini akun-akun di dalam neraca untuk SU di tanggal 1 Januari 2016 apa namanya dalam British Pounds ya itu dan diringkas dalam US dollar sebagai berikut ya. Nah, seperti ini jadi ada informasi apa yang bisa kita
gunakan di dalam angka ini. Nah, angka ini kita akan bisa gunakan yang pertama adalah em, apa namanya di sini untuk book value of net asset atau stockholders equity dari apa namanya SU ya dengan menggunakan US dollar. Jadi kalau misalkan kita lihat berarti book value of net asset dari SU ini 600.000 ditambah dengan 150 dapatlah 750 ya. Kemudian nanti di sini apa namanya dibandingkan dengan 800.000. 800.000 berarti 50.000 ya. Ini tidak ada informasi apapun ya dialokasikan kemana. Kalau misalnya memang tidak ada informasi apapun yang dialokasikan kemana, berarti dia akan dialokasikan ke goodwill ya. Nah, kemudian terdapat adanya ini kurs di tahun 2016 ya, kurs tukar. Nah, di awal tahun 1,5, kemudian sepanjang tahun 1,53, kemudian pembayaran dividen kursnya menggunakan 1,62. Nah, kemudian kurs di akhir tahun 1,55 ya. Nah, di sini ada jasa trial balance ya untuk si SU tadi dengan menggunakan pounds British di tanggal 31 Desember 2016. Ada cash, accounts receivable, inventories, equipment, cost of sales, depreciation expense, operating expense sama dividen ya. Nanti ditranslasikan dulu jumlahnya berapa, kemudian ditandingkan nanti dengan total kreditnya ya. Nah, baru nanti selisihnya itu nanti masuk sebagai other comprehensive income. Kalau misalkan jumlah debitnya lebih kecil dibandingkan dengan kreditnya, maka nanti di sini dia akan muncul AOC-nya di debit. Tapi kalau misalkan jumlah kreditnya lebih kecil daripada jumlah debitnya, maka AOC-nya akan muncul di kredit ya. Nah, gampang sebenarnya tinggal lihat, oh tinggal ini ya, apa namanya, cash, accounts receivable, inventories, equipment, berarti menggunakan kurs yang 1,55 ya. Tapi untuk yang cost of sales, depreciation expense, operating expense, itu menggunakan kurs yang 1,53. Dividen 1,62. Kemudian accumulated depreciation, apa namanya, accumulated depreciation, accounts payable, dia menggunakan kurs mana? Dia dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan kurs apa nih? Ya, 1,55. Capital stock versus storage ya. Rate earnings coba apa namanya? Rate earnings sama apa namanya? Rate earnings sama capital stock ya. Ini sama nggak nih nilainya? 400 sama 100 ya itu berarti menggunakan 1,5. Sedangkan sales menggunakan kurs yang rata-rata ya, yaitu 1,53. Nah, siapkan ini kerja translasi seperti yang tadi ya. Ini dalam bentuk adjusted trial balance. Kemudian jurnal yang dibuat ini apa di pembukaannya PIL ya. Ini berkaitan dengan investmentnya. Nah, ini kira-kira gimana ya. Kemudian apa namanya hitung nanti di sini translation gain ataupun loss. Oke. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan apa yang diminta di problem 14.3 ya. Nah, kemudian ada lagi di problem 14.4 ya. Ini sebenarnya sama dengan yang terakhir kali saya jelaskan tadi ya. Nah, ini cuma memang terlihat panjang, tapi sebenarnya sama ya. Nah, ada perusahaan namanya eh, apa namanya PWA Corporation, dia mengeluarkan sebesar ya dana sebesar 1.710.000 ya ini untuk kepemilikan 100% di sahamnya SEE Corporation di tanggal 1 Januari 2016 ya. Ketika pada saat itu stockholders equity-nya SEE terdiri dari 5 juta local currency unit ya, atau misalkan dia mata uang apa ya, seperti itu, pokoknya LCU. Nah, capital stock sama 3 juta red earnings. Berarti kita akan mengkonversikan 8 juta itu sesuai dengan kurs pada saat itu ya, atau sebesar berapa tuh? 0,19 ya. Nah, kemudian apa namanya functional currency-nya SEE itu adalah LCU ya. Nah, setiap selisih antara cost dan book value diatribusikan ke paten dengan periode amortisasi selama 10 tahun.
Nah, berarti paten seperti yang tadi kan. Kemudian di tanggal 1 Juli 2016, PWA dia apa namanya di sini eh, dia berhutang kepada SEE sebesar 333.000 ya atau 1.800 LCU ya. Ketika di sini apa namanya kurs tukarnya 0,185 ya. Nah, kemudian tadi utang tadi ya ini merupakan utang jangka pendek ya dan didenominasikan atau dinyatakan dalam US dollar. Terdapat apa namanya kurs tukar yang relevan untuk LCU untuk tahun 2016 sebagai berikut ya. Ada kurs awal tahun ya ataupun akuisisi 0,19. Kemudian ini kurs pada saat transaksi yang utang tadi ya di tanggal 1 Juli 0,185. Ini benar nggak tadi? 0,185 benar ya. Kemudian kurs pada ini pembayaran dividen tanggal 1 September 0,185. Kurs rata-rata sepanjang tahun 0,185 dan kurs akhir tahun 0,18 ya. Nah, kemudian ada ini kertas kerja translasi. Udah dibuatin sama si ininya ya. Baik banget nih sama sama soalnya ya. Nah, nanti di sini ada equity adjustment from translation sebesar 84.750 atau AOC ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari translasi ini dia rugi ya. Nah, selanjutnya ada ini apa namanya? Ada eh, angka-angka yang sudah ditranslasikan ke dalam ini apa namanya perbandingan untuk kertas kerja nih kan. Income statement sama related earning statement ya, kemudian sama angka neraca ya dari mulai sales, income from SEE, expenses, exchange loss ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini diminta ya, ini siapkan jurnal di pembukuannya PWA ya, ini untuk investasi di tahun 2016 dan siapkan kertas kerja konsolidasi untuk PWA ya dan anak perusahaannya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ya. Nah, dua soal yang tadi ya itu ada di dalam slide saya. Nanti tinggal di apa namanya ikutin aja slide-nya ya. Nah, ini kalau untuk yang translasi ini sebenarnya gampang ya. Ini paling 5 menit selesai ya. Kemudian ini sebenarnya PR-nya kalau untuk yang di apa namanya konsolidasi laporan keuangan karena teman-teman sudah terbiasa membuat konsolidasi laporan keuangan, tadi sih jurnal C ya jurnal C aja ya yang istilahnya menjadi perhatian yang istilahnya perlu di apa namanya kuatkan ya. Kalau yang lain-lainnya sih saya pikir istilahnya akan sama aja karena kan sudah dibuat dalam konteks apa namanya laporan keuangan dalam US dollar ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, berarti nanti materinya itu dipelajari ya. Nah, sambil materinya dipelajari itu nanti kalian sambil berlatih yang ini dulu, apa namanya 14 3 terlebih dahulu ya. Yang gampang ya. Habis itu dipahami nanti baru masuk ke dalam P14 8 ya. Nah, itu kira-kira yang apa namanya bisa kita diskusikan hari ini. Jadi saran saya tadi ya, mungkin tadi sudah sudah di apa namanya sudah direkam juga. Habis itu bisa dilihat slide-nya, baru mengeksekusi latihan ya. Oke, kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, berarti saya bisa akhiri untuk diskusi ataupun perkuliahan siang hari ini ya. Tetap semangat. Berarti saya akhiri ya. Nanti saya share di grup untuk ininya, untuk apa namanya, untuk slide sama contoh latihannya ya. Oke, saya akhiri.